warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat. Nah, untuk kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya Vidya Rizky, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, seperti biasa, kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di mana yang menjadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah mendeskripsikan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Dan yang kedua, mendeskripsikan syarat-syarat menjadi warga negara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan ini dibedakan menjadi dua bagian. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama yang kita kenal dengan nama asas ius sanguinis. Nah, apa pengertiannya? Yaitu adalah asas keturunan. Maksudnya, kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalkan contohnya seperti ini. Seseorang itu yang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya itu berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B karena diambil dari asas keturunan. Berarti karena orang tuanya itu berasal dari negara B, maka ia akan tetap menjadi negara B meskipun ia lahir pada suatu negara A. Nah, jadi intinya berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikut pada kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Nah, contoh dari negara yang menganut asas ini adalah negara Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Selanjutnya yang kedua adalah asas ius soli. Nah, berdasarkan asas ini, itu adalah asas kedaerahan atau tempat lahir. Nah, pengertiannya yaitu kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contohnya, seseorang yang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya itu berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B karena dia dilahirkan di negara B. Nah, jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang itu tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan itu adalah berpengaruh pada tempat kelahiran, di mana ia lahir. Nah, karena yang menjadi patokan itu adalah tempat kelahirannya. Contoh dari negara yang menganut asas ini adalah Contoh dari negara yang menganut asas ius soli ini adalah negara Argentina, Brazil, Kanada, Meksiko, Peru, dan Venezuela. Adapun perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius sanguinus dan asas ius soli, ini dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan bagi seorang penduduk. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah apatrid. Nah, apa itu apatrid? Apatrid yaitu adalah seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Nah, bagaimana bisa? Contohnya seperti ini. Misalkan seorang keturunan dari bangsa A yang ia itu di negaranya menganut asas ius soli, kemudian ia lahir di negara B yang negara B tersebut menganut asas ius sanguinus. Nah, jadi dia tidak bisa menjadi warga negara B dan juga tidak bisa menjadi warga negara A. Karena asas ius sanguinus tadi kita ingat bahwasanya melihat dari tempat
melihat dari keturunan, garis keturunan orang tua atau di mana kewarganegaraan orang tuanya, sementara kalau asas ius soli melihat dari mana tempat ia lahir. Nah, jadi menjadikan dia tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua adalah bipatrid. Apa itu bipatrid? Yaitu seseorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Bagaimana bisa? Contohnya seperti ini. Seseorang yang berasal dari bangsa B yang menganut asas ius sanguinis, kemudian dia lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Nah, jadi karena dia merupakan keturunan dari negara B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Karena warga negara B tadi menganut asas ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Sementara dia ini adalah dari warga negara A yang menganut pada asas keturunan. Berarti meskipun ia lahir di negara B, maka secara otomatis dia akan tetap menjadi warga negaranya karena di negara dia sendiri itu menganut pada asas keturunan. Jadi secara tidak langsung dia telah mendapatkan dua kewarganegaraan atau yang kita kenal dengan kewarganegaraan rangkap. Di dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara ini lazim menggunakan dua stelsel. Nah, di mana dua stelsel ini adalah pertama stelsel aktif, yang kedua adalah stelsel pasif. Nah, apa pengertiannya? Mari kita lihat. Yang pertama itu adalah stelsel aktif, yaitu seseorang yang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara melalui proses naturalisasi biasa. Nah, nanti akan kita lihat apa itu pengertian naturalisasi biasa. Kemudian yang kedua adalah stelsel pasif. Nah, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu, yaitu melalui dengan cara naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya itu mempunyai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Yang kedua adalah hak repudiansi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Menurut penjelasan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Yang kedua adalah asas ius soli secara terbatas. Nah, jadi ada pembatasannya. Pengertiannya yaitu adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, jadi di negara kita ini asas ius soli ini ada pembatasannya. Jadi tidak hanya misalkan ada anak dari negara lain yang lahir di Indonesia langsung disahkan sebagai warga negara Indonesia. Nah, tidak seperti itu prosesnya. Kemudian yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi tidak boleh memiliki warga kenegaraan ganda. Kemudian yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah,
Yang pertama di poin C dijelaskan bahwa setiap warga Indonesia itu harus memiliki kewarganegaraan tunggal. Namun di poin D ini ada pembatasannya, boleh seseorang itu memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, pengertiannya adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, setelah anak tersebut berumur 18 tahun, maka ia wajib memilih. Nah, wajib memilih warga negara mana yang harus ia pilih sebagai kewarganegaraannya. Jadi tidak boleh seumur hidup itu memiliki asas kewarganegaraan ganda. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 yang membahas tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama, yaitu adalah penduduk asli Indonesia atau penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Nah, ini artinya anak yang lahir dari seorang ibu warga negara Indonesia dan bapak seorang warga negara Indonesia berarti secara otomatis telah menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, dan ada juga pengertian yang lainnya yang minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian yang kedua mengenai syarat-syarat warga negara ini adalah orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Nah, proses permohonan ini dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan kewarganegaraan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Yang pertama adalah naturalisasi biasa. Berikut penjelasannya. Nah, itu adalah poin-poin pada naturalisasi biasa. Kemudian yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Nah, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, naturalisasi istimewa ini bisa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Jadi, bisa batal apabila ternyata dia memiliki warga kenegaraan ganda. Kemudian selanjutnya adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Berikut akan dijelaskan penjelasannya.
tadi penjelasan mengenai asas-asas kewarganegaraan dan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Semoga dengan adanya video ini dapat memudahkan kalian dan kalian lebih memahami apa itu asas-asas kewarganegaraan dan juga bagaimana syarat-syarat menjadi warga negara. Sedikit pesan dari saya, agar untuk kita tetap terhindar dari penyebaran virus COVID-19, mari sama-sama kita menjaga kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di luar ruangan, menjaga jarak dan tetap mematuhi seluruh peraturan protokol COVID-19 agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.